Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dengan NIM 210222176. Saya akan mempresentasikan tugas PPT saya tentang perkembangan dari e-government ke e-governance. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik, mengelola operasi internal, dan interaksi dengan warga. Namun, e-governance melampaui konsep e-government dengan fokus pada keterlibatan warga, kolaborasi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Perkembangan dari e-government ke e-governance melibatkan beberapa tahap dan transformasi yang penting. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. E-governance melibatkan pergeseran dari pemerintah yang berbasis hierarki dan top-down menuju model yang lebih terbuka, kolaboratif, dan inklusif. 2. Partisipasi warga. Salah satu pilar utama dari e-governance adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pembuatan keputusan. Ini bisa melalui platform daring, konsultasi publik, atau forum diskusi. 3. Keterbukaan data. E-governance mempromosikan keterbukaan data pemerintah untuk memungkinkan akses yang lebih mudah bagi warga, serta mendorong akuntabilitas dan transformasi. 4. Kolaborasi pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk mengatasi masalah publik dan meningkatkan layanan. 5. Adopsi teknologi lanjutan. E-governance memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. 6. Pemberdayaan warga. Melalui e-governance, warga memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, layanan, dan proses pengambilan keputusan, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam pemerintah. Inovasi terus-menerus. Proses governance mendorong informasi terus-menerus dalam penyediaan layanan publik dan interaksi antara pemerintah dan warga. 8. Peningkatan efisiensi dan aktivitas. Dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan warga, e-governance dapat meningkatkan efisiensi operasional pemerintah serta meningkatkan aktivitas kebijakan. 9. Keseimbangan antara keamanan dan privasi. Dalam mengembangkan sistem e-governance, penting untuk memperhatikan perlindungan data dan privasi warga serta keamanan serta informasi. 10. Pola baru hubungan pemerintah warga. E-governance menciptakan pola hubungan yang baru antara pemerintah dan warga yang didasarkan pada keterbukaan, partisipasi, dan kolaborasi. 11. Penguatan kapasitas institusi. Perjalanan dari e-government ke e-governance melibatkan penguatan kapasitas institusi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengambilan keputusan. 12. Pendidikan dan pelatihan. Diperlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk staf pemerintah agar dapat memahami dan mengimplementasikan konsep e-governance dengan baik, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan warga. 13. Mengatasi tantangan teknis dan infrastruktur. Perkembangan e-governance seringkali memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang lebih canggih, seperti jaringan internet yang cepat dan aman, serta sistem manajemen data yang kuat dan aman. 14. Regulasi dan kebijakan. Pentingnya pembuatan regulasi dan kebijakan yang mendukung
untuk memfasilitasi transisi dari e-government ke e-governance, termasuk dalam hal privasi data, keamanan cyber, dan aksesibilitas. 16. Pemberdayaan masyarakat. E-governance tidak hanya tentang pemerintah, tetapi juga tentang memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan solusi inovatif dan untuk masalah-masalah publik. 16. Mendorong inklusivitas. Governance bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau teknologi, dapat mengakses dan menggunakan layanan pemerintah secara efektif. Hal ini mencakup penyediaan aksesibilitas yang memadai dan pendekatan desain yang ramah pengguna. 17. Pengelolaan risiko dan resiliensi. Dalam mengadopsi teknologi untuk pemerintahan yang lebih terbuka dan kolaboratif, penting untuk memperhitungkan risiko keamanan cyber, keandalan sistem, dan kemampuan untuk memulihkan diri dari gangguan atau serangan. 18. Pengukuran kinerja dan evaluasi. Implementasi e-governance memerlukan mekanisme pengukuran kerja dan evaluasi yang kuat untuk menilai dampaknya terhadap efisiensi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan hasil layanan publik. 19. Mengatasi ketimpangan digital. Salah satu tantangan dalam perpindahan ke e-governance adalah memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam era digital ini. Ini memerlukan upaya untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi dan keterampilan digital di antara masyarakat. 20. Kerangka kerja hukum dan etika. Pentingnya memperhatikan kerangka kerja hukum dan etika dalam pengembangan dan implementasi serta e-governance, termasuk dalam hal perlindungan privasi, kebebasan berbicara, dan penggunaan data yang bertanggung jawab. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Yang pertama dari saudari Rina. Pertanyaannya itu, bagaimana e-government dan governance berbeda dalam pendekatan mereka terhadap pengelolaan pemerintahan dan penyediaan layanan publik? Jawabannya itu, e-government lebih fokus pada penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam suatu administrasi pemerintahan, sementara e-governance melibatkan lebih banyak unsur pengambilan keputusan, partisipasi publik, dan pengelolaan sumber daya informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah. Pertanyaan yang kedua dari saudari Musdalifah, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana dinamika politik dan ekonomi global yang berubah mempengaruhi evolusi dari model e-government tradisi menuju pendekatan e-governance yang lebih holistik yang mempertimbangkan aspek seperti keamanan cyber, kedaulatan data, dan dampak sosial ekonomi, dan bagaimana pemerintah beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jawabannya itu, perubahan dalam dinamika politik dan ekonomi global telah mendorong evolusi dari model e-government tradisi menuju pendekatan e-governance yang lebih holistik. Ini termasuk peningkatan fokus pada aspek keamanan cyber, kedaulatan data, dan dampak sosial ekonomi. Pemerintah beradaptasi dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Mereka mengimplementasikan kebijakan yang memperhatikan
privasi dan keamanan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pelaksanaan inisiatif e-government. Hal ini membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pertanyaan yang ketiga dari saudara Ardiansyah, yang mana pertanyaannya itu, apa saja dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut dari e-government menjadi e-governance? Jawabannya itu, perubahan dari model e-government ke e-governance telah menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya itu peningkatan keamanan cyber, keterlibatan lebih luas dari pemangku kepentingan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dampak sosial ekonomi dan yang luas, peningkatan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pertanyaan yang keempat dari saudari Nur Ain Anggriani, yang mana pertanyaannya itu, bagaimana penerapan e-governance dapat memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan? Jawabannya itu, penerapan e-governance dapat memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui beberapa cara, diantaranya partisipasi masyarakat yang lebih aktif, kolaborasi dengan sektor swasta, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan inovasi dan solusi berbasis teknologi. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir dari saudara Riki Kurniawan, yang pertanyaannya yaitu, bagaimana perbedaan e-government dan e-governance dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan di sektor publik? Jawabannya itu, perbedaan antara e-government dan e-governance dapat memengaruhi cara mereka membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan di sektor publik. E-government biasanya fokus pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah dan penyediaan layanan publik. Ini dapat mencakup pembuatan formulir online, pembayaran pajak elektronik, dan pelaporan layanan publik. Meskipun efisien, pendekatan ini tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara holistik atau melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. E-governance lebih dari sekedar menerapkan teknologi. E-governance melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan penyediaan layanan. Ini mungkin pemerintahan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan. Contohnya termasuk platform partisipasi untuk merencanakan anggaran publik, penggunaan teknologi untuk memantau dan mengevaluasi program kesejahteraan, serta kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini yaitu, dengan memerhatikan aspek-aspek ini, transisi dari e-government dan e-governance dapat menjadi lebih menyeluruh dan berkelanjutan, menghasilkan manfaat yang lebih besar
bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.